Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami keluarga Iman Rasuli. Malam ini kita akan em, belajar sesuatu hal yang baru lagi ya. Dan sekaligus juga untuk memberi jawaban materi yang beberapa waktu yang lalu dipresentasikan oleh Manajem Ali. Malam ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik tentang paralelisasi ajaran Hindu dalam Kristen dan Islam. Ini khusus untuk membantah pengajaran yang disampaikan oleh Manajem Ali beberapa waktu yang lalu. Sebelum kita lanjut acaranya, mari kita undang Pak Yusuf untuk memimpin kita dalam doa supaya acara ini di dalam perlindungan Tuhan dari awal sampai akhir. Silakan Pak Yusuf. Baik di dalam kehidupan kami, dan Engkau juga yang menuntun kami di dalam pengajaran pada saat ini. Tolong kiranya Engkau yang membimbing dua narasumber kami, supaya Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka, agar kami dapat mengerti, dan melalui tuntunan Roh Kudus, Engkau mengajak kami semua yang hadir pada saat ini, baik melalui Zoom dan yang menonton nanti melalui channel kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati juga. Kau juga yang menjaga semua perangkat yang kami gunakan. Tolong Tuhan, Engkau ikut turut mengendalikan apa yang kami gunakan. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Silakan Pak Gracia untuk memulai materinya. Masih mute Pak, dipastikan sudah dinonaktifkan security. Oh ya sudah. Baik, terima kasih Pak. Silakan. Shalom, bola-bola Inyo Manis dan semua kawan-kawan dari keluarga Iman Rasuli. Pada pertemuan malam hari ini, kita masuk seri Duat Apologet Jimmy Jeffrey Gracia Pilo yang ke-25. Tema malam hari ini, kita membahas tentang paralelisasi ajaran Hindu dalam Kristen dan Islam. Ini untuk jawaban dan sekaligus bantahan terhadap postingannya Menahem Ali yang mengaitkan ajaran Kristen tentang Kristus itu mirip dengan Krishna, Tritunggal di dalam iman Kristen, Allah satu dengan firman-Nya dan dengan hayatnya, disamakan dengan Trimurti dalam Hindu. Untuk menyingkat waktu, yuk kita bahas mengenai tentang kemiripan, kesamaan di dalam ajaran Hindu, di dalam ajaran Kristen dan Islam. Paralelisasi ini sesuatu yang umum, sangat umum dan wajar kita mencari kesamaan di semua keyakinan. Keyakinan yang satu dicari kesamaan titik temu kemiripan ajaran dengan keyakinan yang lain. Yang mana paralelisasi tidak menyamakan pasti 100%, tapi mencari kemiripan. Ini sesuatu yang sangat-sangat umum, sangat-sangat wajar. Seperti misalnya kita mencari paralelisasi doktrin kekristenan dengan Islam. Di bidang apa kita sama, tapi kita pun tahu di bidang apa kita berbeda. Bahkan malam hari ini kita akan mengkaji tentang kesesuaian doktrin-doktrin Islam dengan ajaran Hindu. Termasuk kita juga bisa mencari paralelisasi, bahkan pengaruh dari agama Sabiin, agama Mani di dalam Islam. Yang ini juga pernah sedikit saya singgung di channel Inyo Manis. Nah, oleh karena itu, kita juga bisa mencari kesamaan dari kelompok. Misalnya agama-agama yang menyembah satu Tuhan, tergolong dengan monoteisme. Apakah itu agama Mani, apa agama Sabiin, atau agama Mesir kuno, Fir'aun Akhenaton, itu Fir'aun Mesir di zaman Mesir kuno,
yang hanya percaya kepada satu Allah yang esa, tapi dalam konsep Mesir kuno. Atau kita bisa melihat kepercayaan sistemnya henoteisme. Ada banyak Allah, tapi hanya ada satu dewa yang tertinggi, yang membawai semua dewa-dewa yang kecil. Atau politeisme atau panteisme. Dari pengelompokan-pengelompokan ini kita bisa mencari paralelisasi satu sama lain. Jadi, bahkan kalau kita ngomong lebih dalam lagi, manusia aliran kepercayaannya apapun, baik zaman modern maupun sampai zaman yang paling kuno, dia memiliki naluri alamiah untuk mencari sesuatu di luar dirinya, sesuatu yang maha kuasa, sesuatu yang adikodrati. Entah zaman kuno atau zaman sekarang, dalam semua kepercayaan, ada kecenderungan umum seperti ini. Oleh karena itu, kalau di zaman yang melihat latar belakang di Indonesia, keyakinan-keyakinan animisme, dinamisme, agama-agama suku, mereka ada suatu keyakinan naluri alamiah untuk mencari sesuatu yang di luar dirinya yang dianggap besar. Ini kemiripan umum di semua apa ya? Di semua abad, di semua generasi. Ada kecenderungan naluri alamiah untuk mencari yang adikodrati. Karena kita bisa melihat ada kemiripan bahwa agama kejawen, agama Viking, agama Mesir kuno, mereka memiliki kecenderungan mempercayai adanya sesuatu yang adikodrati dan yang mereka selalu cari. Apakah kita langsung mengklaim bahwa kepercayaan Kristen yang mempercayai adanya sesuatu yang adikodrati di luar manusia itu pasti dipengaruhi oleh agama Viking, agama Mesir kuno, agama kepercayaan kejawen? Ya tidak bisa seperti itu toh. Ini sesuatu yang umum kok. Naluri manusia selalu mencari sang pencipta, mencari sesuatu yang adikodrati di kepercayaan manapun, di zaman apapun. Oleh karena itu mereka menyembah batu karena dia ada suatu anggapan di dalam batu itu ada suatu kekuatan yang luar biasa. Nyembah pohon atau apapun, nyembah matahari, nyembah bintang yang dianggap sebagai media bahwa ada sesuatu yang luar biasa di tempat-tempat yang mereka sembah. Tidak secara filsafat dapat diambilkan garis kalimat pendek seperti ini. Kecenderungan mencari sesuatu membuktikan sesuatu itu ada. Manusia cenderung mencari Allah, mencari sang pencipta, mencari yang maha kuasa. Itu membuktikan bahwa yang maha kuasa itu ada, yang adikodrati itu ada. Entah ketemu apa tidak. Misalnya saya mencari makan. Saya mencari makanan. Apakah saya menemukan apa tidak? Kecenderungan saya mencari makanan membuktikan bahwa makanan itu ada. Saya mencari es yang manis. Di saat saya berusaha mencari es yang manis, itu sudah membuktikan bahwa es yang manis itu ada. Entah sudah ketemu apa tidak ketemu, ini urusan lain. Kecenderungan mencari sesuatu membuktikan sesuatu itu ada. Oleh karena itu tadi dalam pengantar saya tunjukkan ada kecenderungan umum manusia dalam budaya apapun, di zaman apapun modern atau paling kuno, memiliki kecenderungan naluri mencari sesuatu yang adikodrati di luar dirinya. Kecenderungan semacam ini membuktikan bahwa adikodrati yang dia cari itu ada. Entah nanti mereka ketemu apa tidak, itu urusan lain. Nah, kalau kita menggunakan kesamaan-kesamaan umum dan membuat suatu bahwa ini dipengaruhi itu ini sesuatu yang rasanya terlalu cepat ya, sesuatu yang terlalu cepat mengambil keputusan. Contoh, selain tentang kesamaan umum bahwa setiap manusia di abad apapun, di zaman apapun memiliki kecenderungan mencari Allah. Ada kesamaan yang umum. Di mayoritas kepercayaan,
Mereka percaya bahwa yang adikodrati itu ada, yang maha kuasa itu ada, dan yang maha kuasa, entah apa namanya, yang adikodrati sanggup menjelma. Mereka bisa datang, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan manusia. Ini ada di ajaran agama Mesir kuno, agama Hindu, agama-agama pagan Eropa, apakah di zaman Yunani kuno, Helenisme, kepercayaannya bangsa Viking, bangsa Vandal, bangsa Goth, sesuatu yang adikodrati menurut pandangan mereka, itu bisa menjelma, bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan dunia manusia di dalam kepercayaan mereka. Ini sesuatu yang umum. Akan menjadi aneh kalau secara umum kepercayaan apapun yang paling kuno pun mempercayai bahwa yang adikodrati memiliki kemampuan untuk bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia dengan cara-cara yang dapat dipahami manusia. Ini kecenderungan umum di semua keyakinan. Ini menjadi menarik. Kalau sampai konsep bahwa dia maha kuasa, oleh karena dia maha kuasa, maka dia pasti mampu berkomunikasi, berinteraksi dengan kita yang manusia. Suatu paham yang mengatakan dia maha kuasa, tapi dia ada diteruskan dengan pernyataan bahwa Allah itu tidak mampu, tidak bisa, dan tidak sanggup menjelma. Ini agama freak religion, keyakinan yang aneh. Karena premis yang awal dinegasikan, ditolak oleh premis yang berikutnya. Maka semua kepercayaan-kepercayaan umum itu masih logis. Karena dia punya prinsip yang maha kuasa. Premis kedua, karena dia maha kuasa, dia bisa menjelma, berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia yang derajatnya lebih rendah. Tapi ini aneh. Ada banyak kepercayaan-kepercayaan palsu, kepercayaan-kepercayaan yang ganjil. Mereka mengawali premisnya bahwa Allah itu maha kuasa, tapi kemudian dia memberikan pernyataan bahwa Allah yang maha kuasa yang mereka percaya tidak mampu menjelma, tidak bisa menjelma, dan tidak sanggup menjelma. Ini kepercayaan freak religion ini banyak menjangkiti sebagian polemikus Muslim. Ini saya lihat di dalam berbagai debat di Facebook, bahwa sebagian polemikus Muslim memiliki kontradiksi di dalam dalilnya. Mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa. Tidak ada persamaannya. Tetapi Allah yang maha kuasa itu dipastikan dia tidak mampu menjelma. Allah Subhanahu wa Ta'ala dipastikan dia tidak bisa dan memiliki ketidaksanggupan untuk menjelma. Dia tidak mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia. Ini freak religion. Ini falasi. Dan saya lihat keyakinan ini banyak sekali di dalam dialog-dialog debat Islam Kristen di Facebook. Pandangan-pandangan bahwa Allah tidak mampu ini banyak bertebaran di kaum polemikus Muslim. Nah, Ali di dalam postingannya yang kita sedang bikin tanggapannya malam hari ini, secara serampangan dia menyamakan Kristus, Sang Firman, Sang Logos yang menjelma menjadi manusia, disamakan dengan Krishna, jelmaan Dewa Wisnu. Kemudian dia menyamakan Tritunggal dalam ajaran Kristen, bahwa Allah itu satu entitas, satu substansi, satu wujud, Elohim Ehad. Allah yang Esa memiliki firman dan hayat. Itu Allah yang Esa. Tritunggal, yaitu Allah, firman Allah, dan roh Allah itu satu di dalam ajaran Kristen, dengan serampangan disamakan dengan Trimurti dalam konsep Hindu. Ini menggelikan, ini menggelikan. Iman Kristen mempercayai bahwa Allah bisa menurunkan firman-Nya, menusulkan firman-Nya menjadi manusia. Ini iman Kristen. Yang menarik, ajaran yang mirip, paralelnya, Islam meyakini Quran adalah firman yang dinuzulkan Allah menjadi buku. Ini paralelisasinya. Kalau mau digandengkan ke Wisnu, ya tidak mungkin lah. Wisnu menjelma menjadi Krishna. Wisnu itu dewa, bukan firman Allah yang menciptakan alam semesta.
Jadi bagaimana bisa menyamakan Wisnu yang bukan Allah yang Esa, bukan firman Allah, dikaitkan dengan Tritunggal, tapi saya tidak akan bahas lebih banyak, karena nanti akan dibahas oleh Pak Jimmy Jeffrey. Jadi yang saya cuma tanggapi sambil lalu, berusaha menyamakan Tritunggal dengan Trimurti, itu sesuatu yang nggak sama. Jadi Kristen niru hidup dari mana? Malah jangan-jangan saya menduga, jangan-jangan ada ajaran-ajaran Kristen yang ditiru oleh umat Islam. Tapi kalau kita meniru Hindu, yang mana yang kita tiru dari mananya? Tritunggal itu Allah itu Esa, Allah dengan firman-Nya, dengan hayatnya, itu Allah yang Esa. Ini ajaran Tritunggal, ini monoteisme. Bagaimana dengan Trimurti, tiga dewa yang terpisah? Dewa Brahma berbeda, entitas yang berbeda dengan Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Jadi dari konsepnya juga nggak sama. Jadi kalau memaksakan menuduh bahwa Tritunggal dipengaruhi ajaran Hindu, itu terlalu tergesa-gesa. Yesus adalah Sang Firman, Logos yang satu dengan Sang Bapa. Dia pencipta segala sesuatu yang ada. Wisnu Dewa. Dia bukan firman Allah, dia bukan pencipta alam semesta ini. Jadi mau menyamakannya dari mana? Dewa di dalam konsep Hindu itu bukan Tuhan, bukan. Dewa itu sesuatu yang di bawah Allah, di bawah Tuhan. Dia bukan Tuhan itu sendiri. Terus dari substansi yang awalnya aja udah berbeda, kita dipengaruhi dari mananya? Tidak ada yang sama. Nah, Yesus itu adalah firman yang menjelma. Dan firman telah menjadi manusia. Yang adikodrati menjelma. Ini umum dipercayai. Yang adikodrati sanggup berinteraksi dengan manusia. Ini sama dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Ada kemiripan. Iya, tapi ini sesuatu yang umum. Karena agama Mesir kuno, semua agama-agama di seluruh dunia kuno memiliki pandangan yang mirip. Bahwa sesuatu yang adikodrati di dalam imannya memiliki kemahakuasaan dan kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia yang derajatnya lebih rendah. Ini sesuatu yang umum. Tidak spesialis menjadi sesuatu yang pasti dipengaruhi oleh Hindu. Oh, enggak. Selain adanya sesuatu yang adikodrati yang dicari oleh manusia manapun, di zaman generasi kapanpun, ada kecenderungan umum naluri manusia di dalam berbagai kepercayaan mempercayai adanya suatu kehidupan di alam lain setelah kematian. Adanya surga dan neraka. Yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Konsep-konsep ini sesuatu kepercayaan yang umum. Yang tidak mungkin dituduh bahwa ini pasti dipengaruhi ini. Ya, enggak, ini sesuatu, ada naluri alamiah manusia untuk mempercayai hal-hal yang sama, yang umum ini. Kalau mau cari tentang hubungan, kita jangan mencari sesuatu yang umum. Kalau kita mau lihat satu paralelisasi yang lebih bagus lagi, kalau kita lihat dari persamaan khusus. Contoh, ada persamaan antara Islam dan Hindu. Yang khusus tidak terjadi di semua keyakinan, yaitu jalan menuju ke surga dari Islam itu mirip dengan Hindu. Islam di dalam satu hadis mempunyai suatu keyakinan untuk menuju surga nanti manusia akan diberi ujian berjalan di sebuah jembatan. Jembatan itu dari satu untai rambut yang dibelah menjadi 7. Ini yang membuat manusia bisa masuk surga atau tidak. Kalau dia di dalam meniti jembatan Shirathul Mustaqim, rambut yang dibelah 7, dia jatuh masuk neraka. Tapi kalau dia mampu berjalan di jembatan dari rambut yang dibelah 7, dia masuk surga. Mengenai Shirathul Mustaqim pun, setahu saya ini menjadi konflik problematika perdebatan di internal Islam. Banyak buku membahas, menyetujui dan menguraikan tentang Shirathul Mustaqim, jembatan dari rambut yang dibelah 7. Tapi saya pernah punya pengalaman
Dulu waktu di Surabaya, saya di daerah Kalijudan, di dekatnya Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sana ada masjidnya Muhammadiyah. Pada waktu itu hari Jumat, di saat sholat Jumat, khotibnya yang khotbah membahas bahwa hadis tentang Siratal Mustaqim ke surga itu harus meniti rambut yang dibelah 7. Kalau berhasil masuk surga, kalau enggak masuk neraka. Oleh khotibnya itu di Masjid Muhammadiyah di daerah wilayah Kalijudan itu diduga dituduh sebagai hadis yang palsu, hadis doif. Masuk surga itu enggak perlu jungkir balik akrobat seperti orang-orang sirkus gitu. Akhirnya khotibnya di dalam khotbahnya itu yang saya dengar, saya lagi di seberangnya masjid, saya lagi minum legen sambil mendengarkan khotbahnya khotib. Khotibnya, penceramahnya itu di hari Jumat itu menolak hadis ini. Ini ada pro kontra. Minimal apa yang ditulis tentang Siratal Mustaqim, jembatan meniti rambut yang dibelah 7 itu bukan ajaran Kristen, bukan ajaran Yahudi, itu bukan ajaran Mesir kuno, bukan ajaran Mani, bukan ajaran Sabiin, bukan ajaran-ajaran Eropa kuno, penyembah-penyembah Eropa pagan, bukan ajaran dari filsafat Yunani kuno, tapi menuju surga melalui jembatan, itu malah ada di dalam agama Hindu. Ini, di dalam Kakawin Bharatayuda, bab 44 di pasal 18, ini saya kutip di dalam buku saya, itu juga saya ujung-ujungnya saya mengutip dari R.M. Sucipto Wiryo Suprapto, Kakawin Bharatayuda, penerbit Batara tahun 1968, halaman 61. Kakawin Bharatayuda itu muncul sekitar abad ke-7 atau mungkin lebih awal sebelum abad ke-7. Di dalam satu syairnya, di saat Prabu Salya itu mati, istrinya Belapati itu hendak bunuh diri menyusul sang suaminya yang sudah mati, gugur di medan perang. Pada waktu dia meratapi suaminya dan hendak membunuh diri, dia memberikan syair. Paduka, jemputlah saya di jembatan yang bergoyang-goyang. Di Wat Ogal Agil, jembatan yang menuju ke surga nirwana nanti. Di dalam bahasa Jawa kunonya tertulis, nging pitangkwa Tuhan papak nguang irikan Wat Ogal Agil, inamba enggungan, tes-tesnya ngewang ikana tanwani lumampah, agigu ritayanta raksaka, yat satun jeneka ngamer, surawadu, kita sumelango, ya nistura palih tapwa walasta, ringwang angamun, pati lumaku lono murang-murang. Ini bahasa Jawa kuno, saya nggak tahu artinya apa, saya hanya membaca terjemahannya. Membaca transliterasi tulisannya di dalam buku tadi R.M. Sucipto, terjemahnya seperti ini. Ini syairnya istrinya Prabu Salya sebelum bunuh diri menyusul kematian suaminya. Hanya satu permintaanku, wahai Baginda. Jemputlah aku di Wat Ogal Agil. Jemputlah saya di jembatan yang bergoyang. Apabila aku sudah melewatinya. Itulah yang kutakuti. Oleh karena itu, aku tidak berani dan ngeri untuk melewatinya sendirian tanpa Baginda bersamaku. Meskipun Paduka, Prabu Salya suaminya yang mati, sejenak sedang bercumbu rayu dengan para bidadari. Wah, jadi andaikan Paduka sedang foreplay atau sedang berjima, sedang mengewek bidadari, saya kurang tahu kira-kira konotasinya sampai ngewek apa enggak, saya nggak tahu. Berhentilah sejenak. Jangan menegakkan saya. Andai kata kamu sedang bercumbu dengan bidadari, di saat aku sudah melewati jembatan yang bergoyang-goyang Wat Ogal Agil, berhentilah sebentar.
berikanlah separuh saja belas kasihan baginda untukku, yang sekedar menunggu kematian ini. Sedang aku dan dalam perjalanan aku selalu tersedat ke sana kemari. Jadi kalau baginda, aku mohon, andai kata kamu sedang berjumpa rayu dengan para bidadari, di saat aku datang melewati jembatan Wat Ogal Agil sampai ke Nirwana, di saat Anda sedang berjumpa rayu, berhentilah, sapalah aku, temuilah aku. Setelah itu nanti baginda mau bersenggama lagi dengan para bidadari, mau berjumpa rayu, silakan. Aku cuma ingin ketemu, temuilah saya. Wah, kira-kira begitu. Ini saudara, pandangan bahwa di surga ada seks ini ada beberapa kepercayaan. Agama Helenisme, apakah agama Hindu itu maksudnya hanya sekedar berjumpa rayu, cium-ciuman, atau sampai berhubungan seks? Saya kurang tahu. Ini saya akan gali lebih dalam. Apakah di dalam konsep nirwana, surganya Hindu, ada hubungan seks apa tidak, saya kurang tahu. Yang saya baca ya tadi di dalam Kakawin Bharatayuddha ya seperti itu. Di dalam bidat Kristen abad pertama, Serinthus, ada pernikahan selama 1000 tahun di kerajaan di surga. Dan yang paling terkenal yang mempropagandakan adanya seks di dalam surga itu Islam. Banyak sekali ceramah-ceramah di YouTube yang menyebutkan bahwa kenikmatan surga di dalam ajaran Islam mendapatkan seks yang luar biasa dengan banyak bidadari. Nah, ke surga melewati jembatan itu ada di dalam hadis Shirathul Mustaqim. Satu rambut titian yang dibelah 7. Kalau dia orang baik, dia pasti bisa melewati titian yang dibelah 7. Tapi kalau dia orang jahat, dia pasti jatuh, dia masuk neraka. Ke surga melewati jembatan, melewati suatu alat, itu hanya di dalam ajaran agama Hindu. Wat Ogal Agil. Ini yang namanya kesamaan khusus. Nggak semua agama mempercayai ini. Hanya ada di dalam Kakawin Bharatayuddha yang muncul di abad ke-7 atau sebelum abad ke-7. Dan yang mirip itu hanya ada di dalam Islam. Nah, jadi kalau kita mencari pengaruh ini dengan ini berdasarkan kesamaan umum, bahwa semua manusia di zaman yang paling purba pun percaya tentang adanya yang adikodrati. Itu naluri umum ini. Sesuatu yang umum tidak bisa dianggap ini mempengaruhi yang lain, tidak ada. Adanya kepercayaan, keyakinan bahwa setelah kita mati, ada kehidupan setelah kematian. Ini suatu pandangan-pandangan yang banyak kita jumpai di banyak agama, kepercayaan. Adanya pahala, adanya hukuman, sanksi, adanya surga, adanya neraka, adanya karma. Ini suatu kebenaran-kebenaran umum. Kepercayaan-kepercayaan yang bersifat umum. Jadi kalau kita mencari pengaruh dari sesuatu yang bersifat umum, itu nggak terlalu tergesa-gesa. Pengaruh itu bisa kelihatan kalau kita bisa melihat kekhususan yang hanya ada di dalam ajaran ini dan ajaran itu yang sedang dibandingkan. Surga ada cumbu rayu, apakah cumbu rayu di dalam Kakawin Bharatayuddha itu sampai diteruskan sampai jima, nge-seks? Saya kurang tahu. Kan di dalam Kakawin Bharatayuddha yang dikatakan, andai kata baginda sedang bercumbu rayu dengan para bidadari, berhentilah sejenak. Jangan menegakkan saya. Nah, pergi ke surga lewat jembatan yang bergoyang-goyang. Ini mirip dengan konsep Shirathul Mustaqim di dalam hadis. Jadi malah di sini yang saya lihat ada paralelisasi kemiripan ajaran Hindu dan Islam mengenai ajaran cumbu rayu di surga dan ke surga melalui suatu jembatan titian yang dibelah 7 di dalam Islam atau jembatan yang bergoyang-goyang seperti Kakawin Bharatayuddha. Jadi kalau berusaha mencari menyamakan ajaran Kristen dengan Hindu berdasarkan aturan-aturan kaidah-kaidah umum, keyakinan umum semua manusia, itu terlalu tergesa-gesa. Nanti selebihnya saya serahkan ke Pak Jimmy Jeffrey untuk membahas lebih lanjut mengenai Kristologi dan Tritunggal di dalam iman Kristen. Apa benar Kristus itu meniru konsepnya Krishna? Apakah benar Tritunggal di dalam iman Kristen Allah, firman Allah, dan roh Allah, hayat Allah itu satu substansi Allah yang esa?
apakah sama dengan Trimurti? Silakan dijelaskan lebih lanjut oleh saudara saya Pak Jimmy Jeffrey. Mari Pak Jimmy Jeffrey, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kita membahas sebuah topik yang melibatkan 3 agama besar selain Kristen, Islam, juga Hindu. Maka karena juga berkaitan dengan kitab suci oleh saudara kita umat Hindu, maka saya perlu hati-hati menyikapi persoalan ini dengan mencoba kembali mempelajari beberapa inti pengajaran mereka, umat Hindu, seperti dalam kitab mereka, kitab suci mereka, Bhagavad Gita. Ini kitabnya cukup tebal, agar kita tidak salah memposisikan posisi teologis Hindu. Jadi kita tidak menilai masalah benar tidaknya, tetapi kita harus melihat secara substansi yang diangkat oleh Menahem Ali. Dalam topik ini berkaitan dengan paralisme atau paralisasi, di dunia sekolah dikenal istilah paralelomania. Paralelomania. Ini sebuah istilah yang dicetuskan oleh seorang scholars yang menggambarkan tentang keinginan banyak scholars yang mencoba mencari paralelitas, khususnya antara kekristenan dengan ajaran mengenai. Nah, tetapi kata paralelomania ini dalam perspektif negatif karena apa? Karena beberapa scholar tersebut akhirnya sudah kebablasan. Artinya sesuatu yang sebenarnya tidak paralel secara signifikan tetapi dikait-kaitkan, bahkan menciptakan beberapa detail yang keliru. Misalnya scholar seperti Murdoch ya Akaria yang menuliskan tentang paralelisasi Kristen dengan ajaran-ajaran kuno, tetapi akhirnya menciptakan beberapa detail yang tidak tepat. Misalnya mengatakan Kristus lahir tanggal 25, demikian juga beberapa dewa lainnya, Krishna dan lainnya juga lahir tanggal 25. Menyebut juga Krishna dilahirkan dari perawan, demikian juga Kristus. Lalu dikatakan juga Krishna dan beberapa lainnya itu mati disalibkan sama seperti Kristus. Ternyata setelah diteliti secara detail data sejarah yang ada tidak seperti itu. Jadi tidak ada data yang menunjukkan bahwa Krishna itu lahir dari ibu yang perawan. Justru faktanya sebaliknya. Demikian juga menyangkut tanggal 25, tidak ada data menyebut Krishna lahir tanggal 25 dan apalagi Krishna pernah mati, kemudian disalibkan bangkit dan sebagainya. Nah itulah, jadi banyak akhirnya menciptakan hoax-hoax baru, membandingkan mencari hubungan paralitas kekristenan dengan ajaran kuno lainnya. Nah, dalam hal ini Menahem Ali melakukan upaya yang serupa, tetapi dengan soft, jadi dengan lebih soft, mencari konsep-konsep yang mirip secara teologis. Jadi bukan pada detail fakta historisnya, tetapi pada kemiripan makna teologisnya. Yaitu berkaitan dengan Trimurti, yang dianggap ada kaitan dengan Trinitas, juga tentang Krishna dan Kristus, khususnya berkaitan konsep inkarnasi. Nah, bisa dikatakan tuduhan Menahem Ali dengan mengajarkan bahwa
Trinitas memiliki kaitan dengan Trimurti. Nah, karena Hindu lebih tua dari Kristenan, secara implisit dia menyatakan bahwa Trinitas itu berada pengaruh dari Trimurti. Karena di situ ya 3 dewa. Demikian juga dalam Trinitas ada 3 pribadi yang dikenal sebagai Allah. Nah, kemudian Ali juga mengambil poin tentang inkarnasi, khususnya dalam teks Bhagavad Gita pada pasal 4 ayat 7 yang dikatakan mirip dengan konsep inkarnasi dalam kekristenan. Dan ini sekali lagi di pesan implisit bahwa kekristenan sudah dipengaruhi oleh Hindu, karena Bhagavad Gita bagi Ali dianggap sudah eksis sebelum adanya Alkitab. Namun sebelum kita menjawab detail apa poin-poin dari Ali, kita harus paham dulu pengajaran dari Hindu, saudara-saudara kita Hindu. Saya coba membaca dari sumber mereka langsung dari Bhagavad Gita, bahwa Hindu sama dengan kita percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Maka mereka sama-sama menerima mengakui Pancasila. Nah, siapa yang dimaksud dengan Tuhan? Yang dimaksud sini adalah Brahman. Jadi Brahman ini beda dengan Brahma ya. Brahman ini Sang Hyang Widi Awasa, adalah Tuhan yang Maha Esa. Tetapi dalam pengertian bahwa Brahman ini sosok yang impersonal. Jadi bukan sosok yang pribadi dan sifatnya absolut. Nah, dalam Bhagavad Gita pasal 2 ayat 18 dikatakan, ia yang kekal abadi tak termusnahkan dan tak terukur. Kemuliaan keagungan kekuasaannya adalah yang menempati wujud manusia dan wujud makhluk-makhluk lainnya. Jadi dalam pengajaran Hindu, Brahman ini adalah sumber segala sesuatu dan ada. Jadi manusia-manusia pun ada percikan ilahi dari Tuhan Yang Maha Esa atau Brahman. Nah, lalu pengajaran mereka berikutnya, Brahman bermanifestasi dalam diri dikenal dengan 3 dewa atau Trimurti. Jadi manifestasi dari Brahman itu. Nah, menariknya dalam pengajaran Hindu juga dikenal dengan Tridevi atau 3 dewi. Nah, jadi Dewa Brahma memiliki saksi atau pasangan Dewi Saraswati, Dewa Wisnu, dikenal juga sang pemelihara, kalau Dewa Brahma sebagai sang pencipta, memiliki pasangan Dewi Laksmi. Dan Dewa Siwa, sang penghancur, the destroyer, punya pasangan Dewi Parwati. Nah, ini memberi warna yang berbeda sebenarnya dengan Trinitas, karena ada pasangan-pasangannya yang juga disebut Dewi. Walaupun tidak memiliki kuasa seperti ketiga dewa yang disebut Trimurti itu. Nah, bagaimana ringkasannya? Saya coba mengutip dari buku Kenneth Cooper tentang Hinduism yang meringkaskan tentang pengajaran dari Hindu ini. Bahwa sebenarnya Hindu percaya pada satu spirit, satu roh yang ada atau hadir di segala sesuatu di alam semesta ini. Lewat hewan, manusia, dan tadi kita sudah katakan itu percikan-percikan ilahi dari sang Tuhan atau Brahman. Nah, lalu kemudian manifestasi yang yang utama itu dalam dewa-dewa seperti Brahma, Wisnu, dan Siwa. Dan juga punya dewi-dewi lainnya. Dan mereka disembah walaupun tidak sama. Misalnya bagi Hindu, mereka lebih menyembah pada Wisnu maupun
Siwa. Jarang ada penyembahan kepada Brahma. Jadi ini gambaran umum ketuhanan Hindu. Nah, apa bedanya dengan Trinitas? Nah, kita lihat berbedanya sangat jelas. Karena dalam Trinitas yang diimani oleh kekristenan secara universal, bahwa Trinitas itu adalah 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu hakikat sebagai Allah. Nah, kalau Trimurti berkaitan dengan manifestasi Brahman yang impersonal itu. Nah, kemudian dalam Trinitas tidak ada konsep perang sebagai sang penghancur atau sang pelebur atau the destroyer seperti dalam Trimurti Siwa. Ini jelas sekali beda signifikan. Sebaliknya dalam Trimurti tidak ada konsep tentang anak. Dalam Kekristen Yesus dikenal sebagai anak. Tetapi dalam Trimurti tidak. Nah, yang signifikan juga perbedaannya, Trimurti memiliki pasangan dan Trinitas tidak mengenal pasangan tersebut. Jadi kalau kita melihat secara konsep menyeluruh, Trinitas dan Trimurti itu berbeda secara signifikan. Nah, ini scholar seperti Nick Norelli meringkaskan dalam buku The Defense of an Essential, A Believer Handbook for Defending the Trinity. Nah, dalam buku ini ada detail informasi yang menarik, yaitu tentang terminologi Trimurti itu sendiri. Nah, beberapa scholar mengatakan bahwa istilah Trimurti itu nanti muncul pada sekitar abad 4 sampai ke 7 Masehi. Jadi formulasi tentang konsep Trimurti itu sendiri nanti ada di abad 4-7 Senturi. Walaupun ajaran Hindu dianggap telah hadir pada abad-abad sebelumnya. Nah, sehingga beberapa catatan lainnya mengatakan pada abad-abad sebelumnya yang menjadi fokus itu sebenarnya pada Wisnu dan Siva. Jadi 2 pasangan sebagai pemelihara dan penghancur. Tetapi kemudian pada abad ke-7 mulai terformalisasi menjadi 3 unsur penting, yaitu yang kemudian disebut Trimurti. Nah, ini jika data ini bisa terverifikasi dan akurat, justru ini menunjukkan bahwa sebenarnya Trinitas itu sudah eksis sebelum Trimurti itu sendiri hadir. Apalagi dalam catatan sejarah, Rasul Thomas ditulis dalam tradisi kekristenan, tradisi gereja, pernah melakukan penginjilan ke India. Bisa jadi justru konsep Trimurti itu berkembang dari adanya konsep Trinitas. Nah, ini kita akan verifikasi lebih lanjut pada kesempatan berikutnya. Nah, yang jelas di sini kalau dibandingkan justru konsep Trimurti itu dalam Kekristenan itu ibarat konsep modalistik, polytheism. Bukan seperti konsep Trinitas. Jadi itu kesamaan pada the false Trinity atau bidat-bidat Kristen. Saya kira dari sinilah kita sudah lihat perbedaannya. Nah, kita feedback sekarang ke Trinitas dalam Quran. Jadi ini ada 3 domain kekristenan, Hindu, dan Islam. Nah, dalam Quran, kita sudah pernah bahas sebelumnya, ternyata konsep Trinitas yang dimaksud itu berkaitan dengan unsur oknum Bapa, Anak, dan Ibu, atau Maria. Seperti dalam Quran Surah Al-Maidah 116, Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 orang Tuhan selain Allah. Nah, berarti
Ini menunjukkan Trinitas. Artinya ada 3 dan 1. Tetapi konsep Trinitas dalam Quran ini menunjukkan Bapa, Putra, dan Ibu. Nah, ternyata kalau kita coba melihat hubungannya dengan data konteks sejarah di Arabia, justru ada paralel yang clear, yang jelas sebenarnya dengan salah satu ajaran disebut Koleridian yang mengajarkan tentang Dewi mereka sebagai Maria. Jadi mereka menyembah pada Dewi menjadi Tuhan yang kemudian itu ada pada sosok Maria. Jadi ini sebuah sinkretisme dengan kekristenan. Sehingga Maria dikatakan dalam Dictionary of Christian Biography, Mary is to be honored, God only to be worshipped. Jadi ada penghormatan luar biasa terhadap Maria, sehingga Maria ini menjadi sosok yang ilahi di samping Bapa dan Anak. Dan ternyata ada paralelnya sebenarnya dengan pengajaran dari Quran. Nah, ini menarik sebenarnya. Kalau kita coba kaitkan Trinitas dengan Trimurti, dari aspek sejarahnya, kita akan sulit menemukan data sejarah yang mendukung adanya kontak ke Kristen awal, para rasul, termasuk Bapak Gereja, dengan pengajaran Hindu yang di India itu. Apakah ada data-data tentang bagaimana umat Hindu menyebarkan ajarannya atau eksis di seputaran Israel? Hampir gak ada datanya. Jadi tidak ada kontak dari konteks sejarahnya. Nah, berbeda dengan pengajaran tadi konsep Trinitas dalam Quran. Dalam konteks sejarahnya ada kontak, artinya berada dalam lingkungan yang sama di Arabia, yaitu Bidat Koleridian, sehingga dimungkinkan adanya kontak. Jadi kalau kita mencoba buat paralelisasi, kita harus lihat konteks sejarahnya. Memungkinkan tidak ada kontak dengan paham-paham atau ajaran-ajaran lainnya. Jadi saya kira Ali yang mencoba mengangkat paralel tersebut, lalu mencoba memberi kesan bahwa Trinitas itu dipengaruhi oleh Trimurti. Sekarang giliran Ari untuk bisa mempertanggungjawabkan secara akademis kaitan antara konsep Trinitas dalam Quran dengan Koleridian. Karena apa yang dikritik dalam Quran itu bukan ajaran kekristenan, bukan yang diputuskan dalam konsili tentang formulasi Trinitas, konsili-konsili oikumene, terutama 4 konsili oikumene yang pertama. Oke, sekarang kita masuk inkarnasi, konsep inkarnasi. Pasal 47 yang menyebutkan tentang, dalam bahasa Inggrisnya terjemahnya, whenever there is a decline in Rakshanish and an increase in Arakshanish of Arjun, at that time I manifest myself on earth. Nah, sebagai informasi, Bhagavad Gita ini ditulis dalam buku Mahabharata, jadi bagian dari kitab Mahabharata. Bhagavad Gita itu sendiri artinya nyanyian Tuhan, nyanyian ilahi. Nah, jika kita baca mulai dari pasal pertama, kedua, itu sebenarnya menceritakan komunikasi antara Krishna dengan Arjuna. Jadi dalam sejarahnya, latar belakang Bhagavad Gita ini yaitu perang Bharatayuddha, perang keluarga Bharata di padang Kurukshetra. Jadi keluarga Pandawa melawan anak-anak Pandu melawan Kurawa. Nah, di situ ada Kurawa, ada Bhisma, ada Dorna, dan termasuk Sengkuni, sang penghasut, melawan Pandawa. Nah, Krishna itu
akhirnya berada dalam posisi bersama Pandawa. Jadi waktu utusan Kurawa Pandawa menemui Krishna, mereka meminta dukungan dan Krishna memilih bersama Pandawa. Dan pada saat dia menjelaskan kata-kata dalam Bhagavad Gita, itu pada saat Arjuna yang lagi stres, pada saat dia pergi ke garis depan, melihat di depannya itu banyak saudara-saudaranya. Nah, setelah itu mulai Krishna tulis dalam Bhagavad Gita. Nah, yang menjadi poin kita itu dalam ayat 7. Dikatakan, oh Arjuna, pada saat saya memanifestasikan diri saya ke bumi. Jadi kata manifestasi itu dimaknai inkarnasi, menjadi manusia, menjelma. Dan ini dianggap paralel dengan apa yang diajarkan oleh kekristenan menurut Ali. Nah, sayangnya Ali tidak memaparkan secara lebih jelas apa yang dimaksud dengan penjelmaan itu, seperti apa dan bagaimana. Dalam kekristenan jelas bahwa penjelmaan itu, inkarnasi itu, Logos, Sang Firman yang menjadi manusia. Tetapi dalam pengajaran Hindu, penjelmaan itu dalam bentuk yang disebut sebagai avatar. Nah, ini istilah avatar lagi top lagi dengan isu-isu metaverse. Jadi pada waktu kita masuk ke dunia metaverse, kita memiliki avatar, semacam penjelmaan diri kita. Sehingga Krishna yang menjelma itu adalah salah satu avatar. Dan ternyata penjelmaan itu banyak. Tetapi ada sekitar 9-10 penjelmaan avatar yang sangat dikenal. Dan ini beberapa kategorinya. Ada yang Avesavatar. Ini ketika Tuhan memanifestasikan kekuasaan yang khusus pada jiwa seseorang dan bertindak melalui dia. Nah, ini contohnya Buddha. Jadi Buddha ini bagi Hindu, Buddha adalah salah satu avatar. Lalu ada avatar lainnya, ini ada berapa kategori. Nah, kategori yang keempat ini disebut Paravastavatar. When God manifests all his divine powers in his personal divine form. Contohnya Krishna, Sri Krishna dan Sri Rama. Lalu ada beberapa contoh avatar lainnya. Nah, yang terjadi sebenarnya avatar ini muncul berulang-ulang. Nah, ingat konsep waktu dalam pengajaran Hindu itu dia sifatnya cycle. Jadi berputar kembali. Beda dengan kekristenan dan saya kira juga Islam, yaitu linear. Sejak penciptaan terus berjalan sampai terus pada akhirnya yang tak terhingga. Tetapi dalam konsep Hindu itu dia cycle, jadi dia kembali berputar. Nah, avatar inilah yang berganti-ganti. Jadi pada waktu datang sebagai Krishna, dia bisa balik lagi berikut sebagai Rama, kemudian dia muncul lagi. Nah, sehingga sebenarnya lebih tepat mereka menggunakan istilah reinkarnasi. Jadi inkarnasi yang berulang-ulang. Kita ambil teksnya, itu dalam Bhagavad Gita 4 ayat 8. Aku datang menjelma dari masa ke masa. Jadi penjelmaan itu berulang-ulang. Nah, sekarang bagaimana bedanya? Bedanya, ini salah satu tulisan yang sangat komprehensif ditulis oleh Carl M. Knapp, Christ and Krishna, soteriological comparison between the incarnation of Christ and the Krishnavatara. Nah, dikatakan dalam in Christian theology, Christ incarnation was once and for all. Jadi inkarnasi Kristus hanya sekali.
dan untuk semuanya dan untuk selama-lamanya. Tetapi dalam Hindu itu terjadi berulang-ulang. Ini katakan Wisnu kemudian menjelma menjadi Krishna, dia akan turun menjelma berkali-kali sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi jelas sekali ini berbeda dengan pengajaran kekristenan tentang logos yang menjadi manusia itu. Hanya sekali. Kemudian perbedaan lainnya, pada waktu Kristus logos itu berinkarnasi, dia mengosongkan dirinya atau istilahnya kenosis. Jadi dalam pengertian dia membatasi dirinya. Atribut-atribut keilahian yang dimilikinya itu tidak hilang, tetapi dia secara sukarela membatasi penggunaannya. Nah, dan itu dia lakukan sampai dia mati. Ada pengorbanan dalam inkarnasi itu. Tetapi Hindu, Krishna, tentang pengorbanan. Jadi sekali lagi berbeda konsep inkarnasi antara Kristen dan Hindu. Ali hanya mengambil satu teks kata saja inkarnasi, menjelma, tanpa mengabaikan konsep yang signifikan itu. Nah ini justru menunjukkan Ali punya tendensi untuk mencoba membenturkan pengajaran Hindu dan kekristenan. Dianggap ini saling mempengaruhi dan sebagainya. Saya kira ini cara yang tidak sehat, tidak fair. Ali tidak secara utuh menjelaskan apa adanya tentang konsep inkarnasi itu, yang ternyata sangat berbeda secara signifikan. Nah, apakah inkarnasi kekristenan itu connect dengan Hindu pada waktu abad-abad pertama, apa yang telah ditulis dalam Injil Yohanes? Saya kira tidak, karena memang tidak ada kontak. Tetapi yang terjadi justru konsep inkarnasi itu lahir dari rahim Yudaisme, lahir dari masa Perjanjian Lama. Bahkan pengajaran seperti dalam Qumran, komunitas Qumran sudah mengenal tentang anak yang mati, of Moshe. Salah satu scholars Yahudi sendiri, Daniel Boyarin, dalam bukunya The Jews Gospel, dia mengatakan begini, Jews will have simplifying Christian idea about God, simply a collection of fantasies, perhaps pagan, and in the case bizarre fantasies. Jadi dia katakan orang Yahudi stop untuk menghina, mencemooh ide tentang kekristenan. Karena itu bukan konsep paganisme. Boyarin tegaskan, God in a human body indeed. Recognizing this idea as deeply rooted in the ancient complex. Jadi ini sebenarnya konsep tentang inkarnasi ini sudah mengakar dalam Yudaisme sendiri. Dan ini kita bisa uraikan lebih lanjut. Jadi sebenarnya itu bukan hal asing. Nah, misalnya contoh tentang the two power in heaven. Itu adalah pengajaran dalam kitab Daniel. Daniel 7 ayat 14. Dan orang Yahudi awal itu banyak yang mempercayai hal itu. Bahwa ada dua kuasa di surga. Dan apakah Tuhan punya Tuhan yang lain yang memiliki kuasa yang sama? Kecuali memang Tuhan itu memiliki kejamakan. Tetapi oleh Yahudi Rabbinik itu kemudian dijudge sebagai meme atau heresi. Jadi sebenarnya akar tentang konsep inkarnasi itu punya akar yang jelas dalam Yudaisme. Seperti juga tentang konsep anak Allah, anak Tuhan, the Son of God.
yang dulunya dianggap kekristenan ini mengambil dari paganisme, dari ajaran-ajaran Roman, seperti Hercules. Hercules itu anak Zeus yang melakukan hubungan seks dengan manusia, lahirlah Zeus. Jadi manusia setengah dewa. Tetapi setelah adanya penemuan Dead Sea Scroll, bahkan dalam teksnya menebuskan tentang kata the Son of Most High yang memiliki otoritas yang paralel juga dengan Daniel 7:14, justru akhirnya membuyarkan tuduhan bahwa konsep anak Allah itu mengakar dari Helenisme, mengakar dari ajaran-ajaran pagan. Tetapi memang ada dalam Yahudi awal. Nah, menariknya justru Quran mengulangi poin yang sama, yang menolak tentang Tuhan memiliki anak. Tentu dalam konteks biological son. Padahal kekristenan tidak mengajarkan hal seperti itu. Oke, jadi kita tegaskan sekali lagi, apostasikan alih itu sama sekali tidak punya dasar. Ya, demikian. Terima kasih. Terima kasih untuk materi yang telah disampaikan malam ini. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kita akan lihat dulu beberapa kegiatan yang ada di keluarga Iman Rasuli. Di layar Bapak Ibu kelihatan di sana ada berbagai macam. Sebentar saya share screen. Oke. Oke, kelihatan ya. Di layar kita banyak kegiatan. Yang pertama, kami mengundang Bapak Ibu yang mendengarkan materi ini untuk mendukung pelayanan Pak Jimmy Jeffrey dan Pak Gracia. Salah satunya dengan mendukung bapak-bapak kita yang kita cintai ini dengan subscribe di channel mereka, di channel Inyomanis dan Apologia Historia. Bapak Ibu yang belum mengetahui channel Pak Jimmy Jeffrey bisa langsung subscribe Apologia Historia dan Pak Gracia Inyomanis. Selanjutnya juga kami mengajak Bapak Ibu sekaligus mempromosikan ada kaligrafi, baju kaos berkaligrafi di sini. Ini produk dari Pak Gracia. Kami mengajak Bapak Ibu kalau tertarik silakan untuk membeli melalui Tokopedia. Ini sudah ada, saat ini sudah ada yang ukuran jumbo ya. Kalau Bapak Ibu yang ada badannya agak sedikit lebih besar, sekarang sudah ada ukuran yang jumbo. Selanjutnya kita ada acara yang menarik ya, yang setiap hari ya, mulai dari hari Minggu sampai ke hari Minggu gitu ya. Itu di hari Minggu kita ada ibadah raya di jam 9. Kemudian hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi ada saat teduh. Kemudian hari Senin dan Selasa kita ada perkuliahan teologi. Jadi Bapak Ibu yang mau tertarik untuk belajar tentang teologi, mari kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama belajar bersama dengan keluarga Iman Rasuli juga. Kemudian pada hari Rabu kita ada pengajaran Kristen interaktif. Itu nanti akan dibawakan oleh Pak Deki Ngadas Verbum Veritatis. Kemudian hari Kamis jam 7 malam kursus teologi doktrin dasar kekristenan bersama dengan Pak Gracia Pelo. Nah, hari Jumat seperti hari ini ada duet kajian akademis apologetika yang dibawakan oleh Bapak Jimmy Jeffrey dan Bapak Gracia Pelo. Kemudian pada hari Sabtu jam 1 siang ini lebih untuk membahas tentang kekeliruan Yahweisme ya, dan kata-kata Allah yang benar ya. Dan ini biasanya dibawakan oleh Bapak Gracia Pelo. Kemudian pada hari Minggu jam 7 malam ada pelatihan ekstra dari Bapak Revis Tuhumuri. Ini ada banyak pelatihan yang akan mau dibagikan, termasuk misalnya di dalam pelayanan media.
Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga ada kegiatan baca Alkitab setiap hari 5 pasal, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ini nanti akan dipimpin oleh Pak Yusuf ya. Jadi Bapak Ibu yang tertarik silakan bergabung untuk membaca Alkitab ya, gunakan Zoom Sersan 24 jam. Nah, ini waktunya di jam 10 malam ya. Ini silakan nanti setelah acara ini silakan nanti Bapak Ibu untuk bergabung juga. Selanjutnya ada materi pengajaran utama di Keluarga Iman Rasuli. Nah, di sini sudah triwulan keempat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada banyak sesi sekarang ya. Sekarang sudah kita susun sampai sesi ke-28 ya. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk mendalami, mengetahui, mau memahami tentang firman Tuhan dan tidak salah-salah, tidak bingung dengan pengajaran, tidak bercampur-campur dengan pengajaran dan tidak sehat di luar sana, mari bergabung ya, bergabung karena ini pengajaran utama ini setiap hari Rabu jam 7 ya, yang dibawakan oleh Pak Deking Gadas. Kemudian juga, nah ini yang menarik dan yang saya pikir Bapak Ibu juga pastilah tertarik untuk bergabung bersama dengan keluarga KIR, karena memang kita di Keluarga Iman Rasul ini kita fokus untuk pengajaran-pengajaran yang utama, doktrin-doktrin yang utama ya, doktrin-doktrin primer. Kami mengajak Bapak Ibu untuk bergabung melalui grup di Telegram ya. Bapak Ibu bisa scan barcode yang tertera di screen Bapak Ibu atau melalui link ya, t.me Keluarga Iman Rasuli, atau langsung carikan di Telegram, carikan grupnya Keluarga Iman Rasuli, nanti Bapak Ibu join grupnya. Nah, ini juga yang sangat bagus sekali. Kami mengajak Bapak Ibu untuk menggunakan fasilitas Zoom yang telah disediakan oleh Keluarga Iman Rasuli ya. Kita menyebutnya Zoom Sersan KIR 24 jam. Bapak Ibu bisa berdiskusi, membahas firman Tuhan, berdiskusi dengan sesama, ataupun komsel di sana. Silakan ya. Mari gunakan fasilitas ini semaksimal mungkin untuk pertumbuhan kita bersama. Itu saja informasi dari Keluarga Iman Rasuli, dan sekarang kita akan mendengarkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan, yang sudah disampaikan ke host ya. Silakan untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Scott, terima kasih Pak Gracia, terima kasih Pak Jimmy. Berikut pertanyaan yang akan saya bacakan. Yang pertama dari Pak Tommy. Shalom, nanya dong, apakah ada hubungannya nama Abraham dan Brahma? Apakah Hindu yang meniru? Boleh silakan dijawab, Pak. Siapa aja? Silakan Pak Grati. Saya mau ketawa. Ya tidak ada hubungannya lah. Abraham dengan Brahma. Hubungannya dari mana? Sunarto sama Naruto itu apa hubungannya coba? Kan mirip. Sunarto, mantan wali kota Surabaya yang sudah meninggal, dengan Naruto kan mirip. Hubungannya apa? Ya nggak ada hubungannya. Jadi kemiripan bunyi terus digaduk-gaduk no. Itu sesuatu yang bukan akademis, yang membuat kita ketawa. Terima kasih, cuma itu aja ya. Baik, Ya. baik. Terima kasih, Pak. Tambahan, silakan Pak Jimmy. seperti Pak Grati katakan, tidak harus ada hubungannya walaupun ada kemiripan. Karena apa? Karena Brahma itu sosok dewa dalam Hinduisme. Sedangkan Abraham adalah sosok salah satu tokoh lahirnya bangsa Israel, yang jelas berbeda. Jadi tidak bisa dikaitkan ada hubungannya. Kalau kebetulan ada kemiripan, ya cuma mirip saja. Seperti itu.
Oke, baik. Saya langsung aja ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari BBS. Nanya dong, Pak Gracia, tentang api penyucian. Apakah termasuk dalam paralelitas Islam Hindu? Silakan Pak Gracia. Kalau dicarikan kaitannya sih mungkin dengan Islam ada kaitannya. Karena di dalam Islam, semua orang Islam pasti masuk neraka, tapi dalam pengertian dia hanya disiksa sementara untuk kemudian dimasukkan ke surga. Sehingga banyak penceramah-penceramah Islam meyakini bahwa apapun perbuatan orang Muslim, mengutip dari Ihya Ulumuddin, tulisannya Al-Ghazali, apakah dia itu membunuh, mencuri, berzina, melakukan dosa-dosa yang begitu besar, di dalam Ihya Ulumuddin di bab yang terakhir dijelaskan, asalkan mereka mati di dalam agama Islam, dosa apapun pasti akan masuk surga. Kalau kita ngomong paralelisasinya ada kemiripan. Tapi apakah ini berhubungan langsung seperti apa? Saya kurang tahu. Ada kemiripan sih, iya. Oke, Pak Jimmy, apakah mau ditambahkan atau sudah? Sudah. Ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu BBS. Nanya dong, Pak Jimmy, saya pernah dengar sejarah Arab kuno bahwa ada raja Hindu yang berjasa menertibkan bangsa Arab, sehingga warisan kepercayaan tersebut dipelihara. Misalnya, Batu Ka'bah. Bagaimana, apakah benar Pak sejarah tersebut? Silakan Pak. Ya, ini memang isu lama. Ada beberapa yang mencoba mengangkat kaitan antara Ka'bah itu dengan situs dari Hindu, termasuk raja seperti itu. Saya belum bisa memastikan kebenaran data ini karena memang konteks sejarah pra-Islam itu lebih pada konteks sejarah Arabia kuno. Jadi lebih terasosiasi dengan masa-masa era pra-Arab. Kaitannya dengan Raja India seperti itu, saya belum melihat data yang kuat. Mungkin kalau ada kesempatan berikut, kita akan pelajari lebih lanjut. Tetapi saya sudah ikuti juga berdiskusi itu memang masih debatable. Jadi kita belum bisa mengambil kesimpulan tegas apakah ada kaitan dengan Raja Hindu seperti yang dimaksud. Baik, Pak Gracia, apakah ada yang mau ditambahkan? Oke, kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan yang terakhir mungkin nih. Shalom Pak Gracia dan Pak Jimmy. Pertanyaan ini dari Pak Scott Oi. Nanya dong Pak, kami mendengar isu bahwa Muhammad Ali sebenarnya paham tentang konsep Trinitas kekristenan. Kalau ini benar, mengapa Ali berpura-pura seakan-akan tidak tahu konsep Trinitas dan memparalelisasikannya dengan Trimurti Hindu? Silakan Pak Gracia dulu mungkin. Itu asumsi ya, asumsi dia paham Tritunggal karena dia pernah jadi anggota kelompok studi Kristen Ortodoks Syria, bahkan dia pernah menuntaskan S2-nya setengah jalan dengan gelar MA di STT Baptis. Artinya doktrin kekristenan tentang Allah itu satu, Allah dan firman-Nya dan rohnya, ketiganya ini satu Allah yang esa, itu saya yakin itu bukan sesuatu hal yang baru. Tapi kenapa sesuatu yang saya duga dia paham
tentang doktrin Tritunggal Gereja Timur maupun Tritunggal Gereja Barat, tiba-tiba dia dengan menggelikan menyamakan konsep Trimurti, 3 dewa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Siwa di dalam konsep Hindu disamakan dengan Tritunggal yang bukan 3 dewa yang terpisah. Menurut saya sih ya saya nggak tahu, mungkin karena isu untuk menyerang kekristenan dan menuduh kekristenan ini mengadopsi ajaran-ajaran Hindu itu mungkin lebih menjual bagi orang-orang kelompok polemikus Muslim seperti Ali. Padahal hubungan antara Hindu, Cina dengan Israel, dengan Alkitab itu hampir tidak pernah ditemukan. Malah kalau kita melihat sejarah di zaman Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun memborong bergerobak-gerobak buku dari Eropa untuk diterjemahkan dalam bahasa Arab, termasuk buku-buku dari belahan timur, dari Hindu, itu diterjemahkan dalam bahasa Arab untuk memenuhi koleksi buku Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar di abad itu di seluruh dunia. Kemungkinan pemikiran-pemikiran Hindu banyak mulai masuk di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Nah, entah kenapa, ya kemungkinan hal ini untuk selera pasar ya, karena memang kelompok polemikus Muslim suka yang aneh-aneh, meskipun itu tidak logis, yang penting menyerang kekristenan, itu akan didukung oleh kelompok polemikus Muslim. Ini sih analisa kemungkinan dari saya. Kalau saya tambahkan, kemungkinan juga Ali memang tahu secara knowledge tentang pengajaran Trinitas. Tadi Pak Grati bilang khususnya Trinitas Ortodoks Timur. Tetapi dengan mengetahui secara knowledge, secara pengetahuan, tidak otomatis orang mengimaninya. Nah ini berbeda. Jadi dia tahu secara knowledge, tetapi mengimaninya bahkan menyerangnya. Nah, yang terjadi pada waktu dia membuat paralel dengan Hinduisme, dia tahu dari sisi perspektif kekristenan konsepnya. Tetapi dari pengetahuan dia itu, karena memang motifnya menyerang kekristenan, maka dicarilah beberapa detail yang dianggap bisa dikonekkan, bisa dihubungkan dengan beberapa detail dalam Hindu. Tetapi sangat disayangkan, dia tidak fair. Karena apa? Karena apa yang dihubungkan, misalnya dalam dalam Bhagavad Gita 4 ayat 7 tentang kata aku menjelma, kata Krishna, itu hanya diambil kata menjelmanya itu, tanpa menjelaskan seperti apa konsep penjelmaan, apakah sekali, berkali-kali, bagaimana, itu sama sekali tidak diangkat. Jadi dia mencoba membuat pendengarnya itu misleading, bisa keliru bahwa loh ini ada kesamaannya. Jelas kok kata menjelma, ini inkarnasi loh. Jadi dia memberi kesan bahwa memang Trinitas ini sudah tidak murni lagi karena hasil adopsi dari Trimurti. Nah, ini kalau saya melihat sih sudah lebih motif apologetik, tetapi apologetik yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia mengaburkan data demi untuk motifnya menyerang. Dan ini cara yang tidak fair menurut saya. Oke, terima kasih Pak Gracia dan Pak Jimmy. Pertanyaan yang terakhir dari saya, apakah bisa memberikan referensi buku-buku Pak mengenai apa yang kita bahas hari ini yang reliable untuk Pak Gracia dan Pak Jimmy? Oh, ada banyak. Kalau mengenai ketuhanan Hindu itu agak kompleks ya, karena Hindu itu kita tidak bisa mengatakan politeisme mutlak, karena di dalam satu buku yang saya baca itu ditulis begini, dari tulisannya Imad Dititip. Hindu itu ibarat aliran air dari mata air sampai ke laut. Dia bercabang-cabang. Jadi inilah Hindu. Kalau ada orang Hindu yang menyembah dewa apa, itu Hindu. Menyembah konsep Tuhan yang impersonal, itu pun Hindu. Semuanya ini adalah Hindu. Ini agak unik dan saya belum memakar
bukan pakar tentang ajaran Hindu, tapi sejauh yang pernah saya baca, Hindu punya konsep agak berbeda. Contoh, tadi kan saya sudah mengatakan dewa itu bukan Tuhan. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jimmy, dewa itu mungkin mewakili salah satu sifat impersonal dari Allah. Tapi konsep ketuhanan di dalam Hindu sendiri pun itu pada akhirnya impersonal. Dewa bukan Tuhan. Dan di dalam Trimurti, Brahma, Hindu, dan Siwa ini 3 dewa yang berbeda dengan kemampuan khas sendiri-sendiri. Sudah beda dengan dengan Tritunggal. Nah, jadi begitu Ali cari kesamaan umum ajaran Hindu, ada yang menjelma. Pertanyaannya, lah kamu Islam yang golongan yang tidak percaya Allah bisa menjelma? Ini di dalam apologetika ini pertanyaan yang mematikan. Jadi apakah Ali dan seluruh polemikus Muslim kelompoknya Ali tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sanggup, tidak mampu, tidak bisa menjelma? Jawab dulu. Karena konsep bahwa Allah, dewa, atau sesuatu yang adikodrati di dalam kepercayaan berbagai manusia, mereka bisa menjelma dan berkomunikasi dengan manusia. Apakah kepercayaannya Viking, Odin pun bisa menjelma. Apakah kepercayaan Hindu, kepercayaan manapun. Nah sekarang, apakah Ali percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tidak mampu, tidak bisa, tidak sanggup menjelma? Atau apa? Sampai kamu mengatakan Allah tidak mampu, tidak sanggup, kamu akan tertolak dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa di saat Tuhan berkomunikasi, bertemu, berinteraksi dengan Musa di Gunung Sinai, dia menjelma dalam wujud pohon yang terbakar. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, ada yang mengatakan itu pohon ausak, pohon tin, pohon anggur. Ini menarik. Jadi ya bagi saya sih ya, Ali kalau mengkait-kaitkan sesuatu yang di dalam kesamaan kecenderungan umum, itu tidak bisa. Kita harus mencari kaitannya yang khusus, seperti yang Pak Jimmy bilang, konsep Allah mengawini Maria manusia, dan Yesus, Bapak, Anak, dan Ibu, itu hanya ada di dalam ajaran Bidat Kolidrianisme di Arab dengan konsep Tritunggal Bapak, Ibu, dan Anak di dalam surah Al-Maidah tadi. Ini nggak ada di mana-mana, hanya ada di Kolidrian dengan ini. Jadi kita cari kesamaan khusus, termasuk surga ada bercumbu dengan bidadari, dan kesananya melalui jembatan, itu hanya ada di dalam konsep hadis Siratal Mustaqim atau Wat Ogal Agil di dalam Kakawin Batara Yuda di bab 44 yang tadi saya baca. Ini kekasan khusus yang tidak ada kemiripannya dengan berbagai kepercayaan yang lain. Ini yang menarik untuk dikaji. Kok bisa ke surga lewat jembatan, lewat titian, itu hanya ada di dalam Hindu di Kakawin Bharata Yuda, dan di dalam Siratal Mustaqim, hadis Siratal Mustaqim. Ini harusnya dikaji. Kalau Tuhan itu bisa menjelma, ini umum sekali. Anda mau mengaitkan dengan apa? Dengan Hindu. Agama Mesir kuno juga mempercayai seperti itu. Dewa-dewa yang maha kuasa di dalam konsepnya Mesir kuno bisa menjelma. Jadi ini yang ingin saya tekankan adalah kita lihat kemiripan khususnya. Terima kasih. Ya, tambahan. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya tergelitik dengan kata menjelma. Apakah Tuhan bisa menjelma? Saya teringat dialog apologetis. Ini sebenarnya standar sekali. Dialognya seperti ini. Apakah manusia bisa menjadi Tuhan? Jelas tidak bisa. Kenapa? Karena manusia tidak punya kuasa. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Jawabannya ya. Kenapa? Karena dia maha kuasa. Jadi manusia tidak bisa menjadi Tuhan, tapi Tuhan menjadi manusia bisa. Nah, Kristus bukan manusia menjadi Tuhan. Kata Handono bahwa Irene Handono bahwa Yesus itu dilantik sebagai Tuhan pada waktu konsili Nisia. Manusia yang dijadikan Tuhan.
Nah, itu keliru. Karena yang tepat, Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Oke, ini intermezzo. Tetapi balik ke pertanyaan tadi, bagaimana sumber-sumbernya? Sebenarnya dalam pembahasan malam ini ada dua hal sebenarnya. Pertama, aspek teologis dan aspek historis. Nah, aspek teologis itu mencoba mencari beberapa titik temu gaya khas Ali. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Referensi apa yang kita gunakan? Sebenarnya sederhana. Kita pahami pengajaran kekristenan yang kita imani, terutama tentang Trinitas. Sesudah kita paham betul banyak referensinya, lalu kita pelajari konsep ketuhanan dari umat Hindu. Saya harus membaca berulang-ulang ini Bhagavad Gita sambil membaca beberapa buku referensi sekunder lainnya untuk memahami posisi mereka. Dan setelah kita bandingkan, ternyata tidak ada titik temu yang signifikan. Jadi sesederhana itu. Silakan. Nah, yang menarik sebenarnya kalau kita kaji aspek historisnya. Tetapi Ali memang menghindar masalah itu. Dan aspek historisnya lah itu yang banyak di buku-buku kajian oleh para scholar itu masuk disebut sebagai paralelomania. Dia mencoba, terutama dari beberapa scholar seperti Murdoch, Akarya, yang mereka rata-rata liberal scholars yang mencoba mengait-ngaitkan antara kekristenan dengan ajaran-ajaran kuno. Termasuk sebenarnya beberapa bidat seperti Saksi Yehova yang menghubung-hubungkan tentang Trinitas dengan Trimurti dan Osiris yang di Mesir dan beberapa kesamaan kemiripan lainnya. Dan saya kira itu tidak tepat semua. Jadi sekali lagi referensinya silakan pelajari Bhagavad Gita, rasanya seperti apa, lalu kita lihat akan beda dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita imani tentang Trinitas dan tentang inkarnasi Kristus. Saya tambahkan sedikit, tadi saya lupa, saya hanya nyebut namanya, padahal maksud saya itu, tolong kalau kepingin belajar tentang Hindu, baca bukunya Pak Imad Titip. Itu buku yang waktu saya masih kuliah dulu saya baca, tapi saya tidak spesialis mempelajari itu. Misalnya ketuhanan dalam kitab Weda, monoteisme di dalam Hinduisme, buku-buku tulisannya Pak Imad Titip, bisa, mungkin saya nggak tahu, saya kan mau cari di Tokopedia apakah dijual online, karena itu bagus untuk kita mempelajari konsep ketuhanan di dalam agama Hindu. Penulisnya yang saya suka, Imad Titip. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Gracia, terima kasih Pak Jimmy. Karena pertanyaan sudah habis, selanjutnya saya serahkan ke moderator kita. Silakan Pak Scott. Terima kasih semua penjelasan, terima kasih pertanyaan dan penjelasan yang telah kita dengarkan malam ini ya. Sebelum kita tutup, ada satu informasi yang saya terlupa tadi untuk sampaikan. Sekali lagi saya mohon izin untuk menyampaikannya. Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di website KIR. Di sini, Bapak Ibu nanti diundang di sini untuk bergabung untuk mempelajari berbagai pengajaran-pengajaran yang telah kita miliki. Nanti kalau sudah dibuatkan akun, Bapak Ibu bisa menikmati semua pengajaran yang ada di dalam website KIR ini, pengajaran-pengajaran yang telah lalu, Bapak Ibu bisa akses, bisa membukanya. Di sini sudah ada semuanya, baik itu pengajaran-pengajaran dari Pak Deki Gadas, kemudian juga dari Pak Gracia, juga dari Pak Jimmy Jeffrey. Nah, selain itu Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan keluarga Iman Rasuli, Bapak Ibu juga berkesempatan untuk mendapatkan souvenir dari keluarga Iman Rasuli dengan membagikan link yang ada di sini. Bapak Ibu bisa merujuk ke bagian ini. Bapak Ibu boleh membagikan link ini untuk dibagikan ke grup-grup Bapak Ibu. Nanti bagi Bapak Ibu yang mendapatkan yang mendaftar melalui link yang Bapak Ibu bagikan akan mendapatkan souvenir dari keluarga Iman Rasuli. Itu saja pengumuman terakhir dari saya.
Dan sebelum kita akhiri, kami mengundang Pak Yusuf untuk menutup kita di dalam doa. Silakan Pak Yusuf. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang mempersatukan kami untuk menyatakan kebenaran pada saat ini, untuk melakukan pembelaan yang Tuhan minta kepada kami, ya Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat kepada kami masing-masing, sehingga di dalam pembelaan iman kami selanjutnya, Engkau yang memberikan kami hikmat, Engkau yang memberikan kami hati yang murni untuk melakukan pembelaan. Terima kasih Engkau yang memberkati para narasumber yang telah mengajar kami, untuk Pak Jimmy Jeffrey, Pak Gracia Pelo, Engkau yang memberkati mereka di dalam pelayanan mereka, Engkau yang memberkati keluarga mereka, dan Engkau yang memberkati apapun yang mereka lakukan. Kami sungguh bersyukur kepada kedua pengajar kami pada saat ini, karena mereka terus setia mengajar kami, melakukan pembelaan iman, mendidik kami. Dan kami berharap yang terbaik yang berasal daripadamu. Dan kiranya juga Engkau yang memberkati kami yang mendengarkannya, ya Tuhan. Baik yang ada di Zoom maupun yang mengikutinya secara tunda. Kami sungguh bersyukur karena materi yang telah disampaikan. Demi Kristus, anak-Mu yang telah menjadi manusia, bahkan telah mengorbankan nyawanya bagi kami. Hanya di dalam anak-Mu. Amin. Terima kasih banyak Terima Pak kasih. Gracia, Thank you. Pak Sampai Jimmy. ketemu Terima lagi. kasih kasih Pak semuanya. Gracia. Thank you, Pak Jimmy. Gracia.